Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, di akhir-akhir ini sedang viral mengenai perpuluhan karena ada isu tentang seorang pendeta, dan banyak orang yang membuat video dengan mengatakan bahwa sesungguhnya kita orang Kristen sekarang ini tidak lagi memberikan perpuluhan atau tidak berlaku lagi peraturan memberikan perpuluhan seperti yang diajarkan di Perjanjian Lama. Alasan mereka karena bait sucinya Tuhan sudah tidak ada lagi di Yerusalem, dan orang-orang Lewi tentunya tidak melayani lagi di bait suci di Yerusalem. Oleh karena itu mereka mengambil kesimpulan bahwa kita tidak memberikan perpuluhan lagi. Apakah pernyataan ini benar? Kita orang-orang Kristen gampang sekali percaya terhadap suatu ajaran tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Jadi apa pengajaran kebenaran firman Tuhan mengenai perpuluhan? Apakah kita orang Kristen masih atau harus memberikan perpuluhan kepada gereja, kepada Tuhan? Jawabannya ya, kita harus tetap memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Alasannya pertama, kalau kita melihat kitab Kejadian pasal 14, waktu Abraham memberikan 10% kepada Melkisedek. 10% kepada Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi. Di situ atau pada saat itu bait sucinya Tuhan belum ada. Sekali lagi, bait sucinya Tuhan belum ada. Dan orang-orang Lewi juga belum ada. Kenapa? Karena orang Lewi lahir dari keturunan Yakub, Yakub lahir dari Ishak, Ishak lahir dari Abraham. Dan Abraham adalah bapa orang beriman. Pada saat itu dia memberikan 10% kepada imam Melkisedek, walaupun tidak ada bait sucinya Tuhan atau belum ada bait sucinya Tuhan, dan juga orang-orang Lewi yang melayani di bait sucinya Tuhan. Jadi alasan-alasan yang mengatakan kita orang Kristen tidak lagi memberikan perpuluhan karena tidak ada bait sucinya Tuhan di Yerusalem, dan orang-orang Lewi tidak melayani lagi di sana, maka tidak lagi memberikan perpuluhan. Itu jawabannya yang salah ataupun keliru. Karena kalau kita baca di kitab Kejadian pasal 14, Abraham memberikan perpuluhan 10% kepada imam Melkisedek. Itu artinya perpuluhan itu diberikan untuk Tuhan, untuk pelayanan. Dan kalau kita membaca alasan kedua kenapa kita tetap harus memberikan perpuluhan. Kalau kita membaca di kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 42, di situ diberitahukan oleh Tuhan Yesus ataupun dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka memberikan perpuluhan dari berbagai jenis sayur-sayuran, tetapi Tuhan menegur mereka ataupun mengecam mereka bukan karena mereka memberikan perpuluhan, tetapi karena mereka melakukan perintah Tuhan yang satu, yaitu memberikan perpuluhan, tetapi mengabaikan perintah Tuhan yang lain, yaitu tidak melakukan kasih, tidak melakukan belas kasihan. Jadi Tuhan Yesus bukan berarti melarang perpuluhan, tapi Tuhan Yesus mau menekankan bahwa
kalau kamu melakukan perintah yang satu, kamu juga harus melakukan perintah yang lain. Itu berarti secara tidak langsung Tuhan Yesus memerintahkan bahwa perpuluhan itu tetap harus dilakukan. Karena sama, ya, ketika kita memberikan perpuluhan, sama juga harus melakukan perintah-perintah lain. Itu berarti memberikan kita pengertian bahwa perpuluhan itu tetap harus dilakukan. Perpuluhan itu untuk Tuhan, 10% dari segala yang kita dapatkan dari segala berkat Tuhan, 10% kita berikan kepada Tuhan melalui gereja. Memang yang menjadi masalahnya sekarang, gereja yang menerima perpuluhan itu, bagaimana dia memakai perpuluhan itu. Kesalahan gereja-gereja sekarang ini mengambil perpuluhan atau menerima perpuluhan dari jemaat, maka 80% atau hampir semua itu masuk kepada pendetanya sendiri. Itu adalah sebuah kesalahan. Sekali lagi, itu adalah sebuah kekeliruan. Perpuluhan itu dipakai untuk berbagai banyak hal. Bisa untuk membantu orang-orang miskin, bisa juga untuk kebutuhan hamba Tuhan, dan pelayanan-pelayanan yang lain. Untuk pekerjaan Tuhan. Dan harusnya untuk gaji hamba Tuhan atau upah hamba Tuhan itu sudah ditentukan setiap bulannya. Jadi tidak terpengaruh berapa perpuluhan masuk, maka juga upah atau gaji hamba Tuhan tersebut atau pendeta tersebut bisa naik, bisa naik, makin bertambah. Bukan seperti begitu. Atau 80% masuk ke kantong pendeta, bukan. Harus ditentukan sewajarnya, sesuai dengan keadaan hamba Tuhan tersebut, keadaan gereja juga. Jadi perpuluhan itu tidak sepenuhnya ataupun lebih besar masuk kepada kantong pendeta. Tetapi harus dipakai untuk berbagai banyak hal, untuk keperluan hamba Tuhan juga, untuk membantu orang-orang miskin, untuk pelayanan yang lain, kita pakai juga. Memang di dalam gereja ada yang namanya diakonia, tetapi perpuluhan juga bisa kita membantu orang-orang lemah, seperti janda-janda, seperti orang miskin. Jadi maksud saya adalah perpuluhan itu tidak sepenuhnya masuk kepada pendeta ataupun kepada hamba Tuhan. Harus dipakai untuk pelayanan Tuhan. Mengenai gaji hamba Tuhan harus ditentukan sewajarnya, selayaknya. Bukan untuk kemewah-mewahan hamba Tuhan. Jadi kesimpulan dari pengajaran kebenaran firman Tuhan, perpuluhan itu tetap harus dilakukan. Itu untuk Tuhan, bukan untuk pendeta, bukan untuk menimbun kekayaan seseorang di dalam gereja, tapi untuk Tuhan, untuk pelayanan bagi Tuhan. Alasannya karena meskipun belum ada bait suci pada zaman Abraham, belum juga ada orang Lewi, tetapi Abraham memberikan 10% perpuluhan kepada Imam Melkisedek. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas pasal 11 bahwa kita harus tetap memberikan perpuluhan secara tidak langsung, mengajarkan kita harus tetap memelihara, melakukan, memberikan perpuluhan untuk Tuhan. Akhirnya firman Tuhan ini kita bisa mengerti, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.